Beast Soul level yang dianggap sampah telah aku evolusikan menjadi Godzilla. Karena aku bisa terus-menerus menyerap evolusi. Selama makan daging, aku bisa menjadi lebih kuat. Namun Beast Soul-ku adalah level Black Lizard yang paling lemah. Teman sekelas mengejekku sebagai sampah, bahkan diintimidasi oleh Bullies. Pemilik asli tubuhku bahkan dibunuh secara brutal oleh Bullies. Saat dia hendak pergi, aku berjanji akan membalas dendam untuknya. Namun saat ini aku tidak tahu bagaimana cara menjadi lebih kuat. Beast Soul level bahkan sulit untuk mempertahankan diri. Namun aku tidak mau menjadi biasa-biasa saja, meskipun Beast Soul-ku lemah. Maka aku memutuskan untuk kembali menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat itu, sebuah suara terdengar di dalam hatiku, mendeteksi bahwa host telah mengaktifkan Beast Soul. Anda telah berhasil mengikat sistem evolusi monster. Tiba-tiba, seekor naga hitam kecil terbang keluar dari mataku. Halo, Lin Yuan, namaku naga hitam kecil. Mulai sekarang, aku akan menemanimu tumbuh dan menjadi lebih kuat langkah demi langkah. Meskipun aku mendapatkan sistem, namun, sebagai seorang pembunuh yang dingin, aku tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan dan rasa ingin tahu. Langsung saja aku berangkat mencari musuh pemilik asli. Layar berganti, Goddess Sumuk tampaknya mengalami masalah. Saat ini, Zhongfen sedang mengganggunya. Namun Goddess tidak mau tunduk di bawah kekuasaannya. Maka Zhongfen menantangnya. Aku telah menyelesaikan bujukanmu yang bau itu di sampingku. Mendengar kabar ini, Sumuk menunjukkan ekspresi marah. Zhongfen mendekat dengan gerakan menjijikkan. Saat itu, sebuah bayangan cepat meluncur ke belakang Zhongfen, menahan lehernya. Orang yang datang adalah Lin Yuan. Dia tersenyum kecil. Ternyata kau ada di sini. Tak lama kemudian, beberapa pengawal Zhongfen menyerang Lin Yuan. Lin Yuan menendang punggung Zhongfen, melompat tinggi, menghindari serangan para pria berotot. Sedangkan Zhongfen diinjak oleh mereka. Dengan marah, beberapa pengawal menyerang dan membunuh Lin Yuan. Beberapa pria berotot segera menggunakan keterampilan fusi Beast Soul. Mereka berubah menjadi berbagai macam monster. Dan aku pun sedang ingin berubah. Naga hitam kecil mengingatkan bahwa Beast Soul-ku terlalu lemah. Baiklah, maka aku akan menggunakan tubuh manusia biasa untuk mengalahkan mereka. Naga hitam kecil terkejut. Jangan sampai mereka membunuhmu dengan telan tangan. Dalam sekejap, 4 pria berotot sudah berlari mendekat kepadaku. Werewolf langsung menyerang aku. Dengan suara dentuman keras, Zhongfen mengira aku telah dikalahkan. Namun di antara asap, bayanganku muncul. Aku mendorong kuat dengan kaki kananku ke tanah. Melompat ke kepala werewolf. Mengunci tenggorokan. Sebuah strangulasi. Werewolf dengan kesehatan lebih dari 2000. Jatuh tepat di depan pedang gadis berambut merah. Namun pada saat itu, aku bisa merasakan dengan jelas. Tubuhku terlalu lemah. Saat itu, naga hitam kecil memberikan pemberitahuan. Selamat, kamu telah mendapatkan kotak harta hitam besi. Poin evolusi. Jadi aku segera membuka kotak harta tersebut. Ternyata itu adalah buku keterampilan acak. Naga hitam kecil sangat gembira. Kotak harta ini bisa mendapatkan keterampilan dari E hingga A level. Keterampilan level A hanya memiliki peluang 1%. Jadi aku menyentuhnya sekali. Cahaya putih. Keberuntunganku seperti menang lotre. Aku menyerap buku keterampilan. Percaya diriku melonjak. Kelompok Zhongfen ketakutan dan matanya menjadi kosong. Mereka segera melemparkan banyak hal kepada pengawal untuk membunuhku. Goddess yang tegang ingin berubah untuk membantuku. Tapi aku menghentikannya. Dalam sekejap, para pengawal melepaskan serangan besar. Kakiku berhasil menghindar, dan aku menangkap celah. Sebuah telapak tangan langsung menebas. Pengawal merasakan sakit hingga mata mereka hilang. Kemudian sebuah tendangan terbang, menghempaskan pengawal itu terbang. Bahkan batu-batu pun hancur. Saat itu, aku kembali mendapatkan kotak harta hitam besi. Dalam sekejap, aku melanjutkan seranganku. Sebuah langkah, gerakan cepat. Dalam sekejap, aku berada di belakang 2 pengawal yang tersisa. Memberi mereka kontak dekat. 2 pengawal terakhir dengan nyaman pingsan. Zhongfen yang tersisa aku sadari sedang diperlakukan kejam. Juga pingsan di tanah. Setelah menyelesaikan semuanya, aku mengajak Sumuk. Dengan santai pergi. Tanpa meninggalkan jejak atau nama. Berjalan di jalan. Goddess selalu menatapku dengan mata penuh kekaguman. Sebagai pria kuat, aku bertanya, kenapa kamu terus menatapku? Dewi merasa frustasi. Dia mengucapkan selamat tinggal padaku dan pergi. Sambil Dewi pergi, aku berkata dengan tatapan tajam. Sekarang mari kita bicara tentang sistem. Bahkan naga hitam kecil terkejut dengan tatapan ini. Aku kembali ke rumah. Aku mulai mencoba fusi Beast Soul. Setelah berubah, naga hitam kecilku yang jelek tidak bisa menahan tawa. Dengan penampilan seperti ini di dunia monster, aku hanya pantas menjadi makanan mereka. Maka naga hitam kecil memberitahuku bahwa aku bisa berevolusi melalui menelan. Dan menelan berarti makan. Selama dalam keadaan Beast Soul, makan daging mentah dapat berevolusi. Aku tidak sabar mengambil seekor ayam dari kulkas. Aku menggigitnya. Ayam mati hampir masih hidup setelah aku menggigitnya.
Saat itu, suara sistem berbunyi. Anda telah berhasil menelan ayam segar. Mendapatkan poin evolusi plus 5. Menggunakan 5 poin evolusi, meningkatkan ukuran tubuh. Dalam sekejap, aku tumbuh dari Wu Dalang menjadi Yao Ming. Melihat hasilnya begitu bagus, aku segera memesan lebih banyak daging untuk makan sepanjang malam. Setelah memakan 100 kelinci dan menambahkan stok di kulkas, skill Black Lizard berkembang menjadi Black Lizard raksasa. Level naik dari E level ke B level. Penampilanku juga menjadi lebih tampan dan sedikit mirip Godzilla. Hari ini sekolah membagikan kristal Beast Soul. Kristal Beast Soul dibagi menjadi 4 tingkat. Atas, tengah, bawah, dan rendah. Di antaranya, kristal Beast Soul rendah sangat berbahaya, karena ia mengandung energi radiasi nuklir yang besar. Dan karena rating Beast Soulku adalah E level, aku hanya bisa mendapatkan kristal Beast Soul terendah yang paling buruk. Teman-teman sekelas mengejekku karena malu. Namun teman-teman sekelas tidak tahu bahwa kristal Beast Soul rendah lebih baik bagiku daripada yang tinggi. Karena aku bisa menyerap energi radiasi nuklir besar dari kristal itu melalui kemampuan menelan. Guru bahkan dengan baik hati ingin memberiku kristal Beast Soul tingkat tinggi secara pribadi. Namun aku ingin menukarnya semuanya menjadi kristal Beast Soul rendah. Guru dengan sabar menolak permintaanku. Dia tidak ingin aku mengonsumsi terlalu banyak kristal jiwa binatang inferior yang berbahaya untuk menjadi lebih kuat. Aku terpaksa menerimanya dan kembali ke tempat duduk. Xiao Hei memberitahu aku bahwa 1 kristal jiwa binatang superior bisa ditukar dengan 100 kristal inferior. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke istana jiwa binatang setelah sekolah untuk menukarnya. Pada saat itu, Sumuk datang ke kelas mencari aku. Ternyata dia ingin mengucapkan terima kasih, karena gangguan kepalanya yang tengah dibelah telah membuatnya dipecat dari sekolah. Melihat Dewi memberi kehangatan padaku, pria yang lemah ini semakin iri padaku. Setelah sekolah, dia bersama 2 anak buahnya menghalangi aku di pintu kelas. Mereka memperingatkanku agar tidak bergaul dengan Sumuk, dan dia mengaku bahwa serangan kepalanya yang tengah dibelah adalah atas perintahnya. Ternyata dialah pembunuh asli Lin Yuan. Setelah mengetahui kebenaran, aku menatapnya dengan marah. Namun dia terus berbicara tanpa henti, menyuruhku menjauh dari Sumuk. Dia juga mengatakan bahwa wanita cantik dan jenius seperti Sumuk seharusnya menjadi miliknya. Karena takut akan hukuman dari sekolah, dia tidak menyerangku di tempat. Dia bahkan menggunakan alasan bahwa dia tidak ingin Sumuk menganggapnya terlalu kuat atau lemah. Jadi dia menantang aku dengan taruhan. Jika dalam 7 hari aku bisa melewati ujian hewan, dia akan memakan 1 karung penuh kristal jiwa binatang inferior. Jika tidak, aku akan keluar dari sekolah. Aku menatapnya dengan tatapan tegas sambil berkata, "Baiklah." Setelah menyelesaikan urusan, aku datang ke pintu sekolah untuk memenuhi janji. Sumuk memberitahu aku bahwa jiwa binatangnya adalah S level 9 Tile Snow, yang bisa memberiku 10 kristal jiwa binatang superior. Dia ingin membagi setengahnya kepadaku, tapi aku menolaknya. Namun Sumuk tidak menyerah. Dia tetap ingin memberikannya kepadaku. Jadi aku dan dia membuat kesepakatan. Jika dia bisa melewati ujian hewan, aku akan menerima niat baiknya. Dewi itu tersenyum. Nanti kamu pasti akan terkejut dengan kekuatanku. Setelah membuat janji, kami berpisah. Tak lama kemudian, aku datang ke Istana Jiwa Binatang. Istana Jiwa Binatang adalah tempat yang khusus melayani para penakluk jiwa binatang. Aku langsung menuju ke tempat penukaran. Aku memberitahu orang kurus di meja depan bahwa aku ingin menukar kristal jiwa binatang superior dengan yang inferior. Orang kurus itu mengira aku gila, penukar kristal jiwa binatang superior dengan sampah. Namun dia tetap menukarkannya untukku. Aku membawa kristal itu ke sebuah gudang terbengkalai di luar kota, beralih ke bentuk jiwa binatang dan mulai menyerap. Sebuah kristal inferior ternyata bisa memberiku 1000 poin evolusi. Seekor ayam hanya 5 poin. 1 kristal jiwa binatang inferior memberikan 1000 poin. 100 kristal berarti 100.000 poin evolusi. Sekarang tingkatku adalah Beast Warrior bintang 7. Setiap tingkat dari rendah ke tinggi dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang. Sedangkan tingkatannya adalah Raja, Lord, Beast King, Beast General, dan tingkat terendah Beast Warrior. Setelah menyerap semua kristal, Beast Refining bagiku sudah tidak ada tingkat yang lebih rendah lagi. 7 hari kemudian, Istana Jiwa Binatang dipenuhi orang. Beast Refining akan segera dimulai. Di sana aku bertemu lagi dengan pria lemah itu. Dia mengejekku dan bertanya apakah setelah lizard kecilnya menyerap kristal jiwa superior itu sudah mencapai Beast Warrior bintang 1. Namun aku hanya menjawab dengan tenang. Apakah kamu siap untuk memakan 1 karung penuh kristal jiwa binatang inferior? Melihat penampilanku yang penuh percaya diri, teman-teman sekelas mengira aku gila. Pria lemah itu adalah Beast Warrior bintang 8. Saat itu, guru memberitahu kami untuk bersiap masuk ke arena. Kami masuk ke ruang ujian, dan penguji memeriksa data-datariku. Ternyata jiwa binatangku hanya E-level. Dengan penuh belas kasihan, dia menepuk bahuku dan memberiku semangat. Aku berbaring di simulator, dan tak lama kemudian, aku memasuki arena simulasi Beast Refining, dan seketika, seekor wolf gurun Beast Warrior bintang 3 muncul. Dia membuka mulutnya yang besar dan menyerangku. Aku menghindar dan menjatuhkannya dengan 1 telapak tangan. Lin Yuan pertama kali menggabungkan jiwa binatang dalam pertempuran, langsung membunuh Wolf King Beast Warrior bintang 7.
Kekuatan sepenuhnya menumpas semua tantangan. Barusan saja, Lin Yuan yang memasuki ujian Beast Refining. Kemudian, dia bertemu dengan Wolf Gurun Battle Beast Bintang 3. Monster dengan tingkat seperti ini sama sekali tidak menjadi tantangan baginya. Tubuh biasa saja sudah bisa membunuhnya seketika. Level pertama hanya sebagai pemanasan. Adegan ini mengejutkan para penguji yang menonton layar. Tak terbayangkan, orang ini bahkan belum menggabungkan jiwa binatangnya tapi sudah membunuh Battle Beast Bintang 3. Selanjutnya, Lin Yuan juga melewati setiap level dengan mudah. Hingga muncul Wolf King Battle Beast Bintang 6. Akhirnya, dia menggunakan penggabungan jiwa binatang. Biawak hitam raksasa menutupi langit. Hanya dengan satu cakaran, Wolf King berubah menjadi genangan darah. Para penguji terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Battle Beast Bintang 6 langsung dibunuh seketika. Para penguji buru-buru meninggalkan tempat untuk melaporkan situasinya kepada penguji utama. Akhirnya, kota Zenhai menyaksikan munculnya monster luar biasa yang cukup mengagetkan dunia. Adegan berganti kembali ke penilaian Beast Refining. Lin Yuan sudah memasuki level keempat, Wolf King Battle Beast Bintang 6. Ditambah dengan 10 Wolf Gurun Battle Beast Bintang 3. Bagi Lin Yuan, ini sama sekali bukanlah tantangan. Hanya dengan satu raungan, gelombang kejut yang dihasilkan dari suara tersebut sudah membuat para Wolf Gurun tidak bisa. Lin Yuan langsung menapak di tanah, melesat keluar. Satu cakaran menghancurkan seekor Wolf Gurun. Lalu satu tendangan menumbangkan yang lain. Hanya dalam sekejap mata, semua Wolf Gurun di level ini telah dia habisi. Sementara itu, penguji itu juga telah menemukan penguji utama Zhao Sanhe. Mendengar bahwa Lin Yuan hanyalah siswa berbakat E-level, Zhao Sanhe merasa penguji ini sedikit berlebihan. Namun dia tetap menonton secara langsung rekaman pertarungan Lin Yuan. Melihat monster yang Lin Yuan transformasikan, dia terkejut hingga meneteskan 3 tetes keringat kecil. Dia berteriak, "Apakah kamu yakin ini adalah jiwa binatang E-level?" Adegan kembali ke arena ujian Beast Refining. Saat ini, Lin Yuan sudah menantang level ke-10. Dia terlihat dikelilingi oleh 10 Wolf Gurun Battle Beast. Dan 10 Wolf Gurun Battle Beast ini semuanya adalah Battle Beast Bintang 7 yang sebenarnya. Lin Yuan melakukan serangan aktif. Dengan satu pukulan, dengan mudah menghancurkan seekor serigala padang pasir. Saat itu, serigala padang pasir lain memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Lin Yuan. Namun, dengan pertahanan kuat Black Lizard raksasa, serangan tersebut tidak berpengaruh. Serangan, pertahanan, kecepatan, dan ledakan Black Lizard raksasa, semua berada pada level sempurna. Serangan dari kawanan serigala padang pasir meninggalkan bekas pada Lin Yuan, yang kemudian terlempar oleh Lin Yuan. Saat itu, Lin Yuan tiba-tiba membuka mulut lebar dan mengumpulkan energi. Menyemburkan gelombang kejut, itu adalah keterampilan A-levelnya. Cahaya api putih yang menyapu serigala padang pasir. Serigala padang pasir hancur tanpa sisa. Tanah pun tercipta sebuah parit besar. Melihat situasi ini, Zhao Sanhe mulai berkeringat 4 tetes di wajahnya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat itu, suara pengumuman terdengar, "Peserta ujian Lin Yuan, Anda telah berhasil melewati semua tes Beast Soul." Selesai sepenuhnya, dia telah mengubah sejarah. Namun, Lin Yuan tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, membungkuk dan memberi hormat kepada penguji sebelum bersiap pergi. Saat itu, Zhao Sanhe menahannya, menanyakan mengapa rating bakatnya hanya E-level. Apakah ada kesalahan saat Beast Soul-nya bangkit? Jika ada masalah, dia bisa membantu menyelesaikannya. Lin Yuan menggelengkan kepala. Beast Soul-ku memang sangat lemah saat bangkit. Lalu dia pergi. Melihat latar belakang saat dia pergi, Zhao Sanhe merasa terharu. Baik dari segi karakter, maupun bakat. Dia sangat unggul. Dia, masa depannya cerah. Setelah ujian selesai, Lin Yuan bertemu dengan Sumuk di luar tempat ujian. Dewi memberitahunya bahwa dia telah melewati babak ke-9. Keduanya sepakat untuk pergi makan bersama. Waktu dengan cepat tiba pada pukul 11 malam. Hasil ujian akan segera diumumkan. Shen Kuinan kali ini melewati babak ke-7. Sangat puas diri, orang-orang yang sekadar menonton juga merasa dia pasti adalah yang terbaik dalam ujian Beast Soul kali ini. Dan dia juga sedang menikmati diri sendiri, berpikir bahwa dia telah pasti mengalahkan Lin Yuan. Saat mencari Lin Yuan di alun-alun, siap untuk membuatnya menepati taruhan. Ketika dia berpikir bahwa Lin Yuan takut malu dan telah meninggalkan sekolah, Lin Yuan dan Sumuk muncul di depannya. Melihat Lin yang sedang berbicara dan tertawa dengan Dewi, rasa cemburunya membuat hidungnya berasap. Saat hendak mencari masalah dengan Lin Yuan, hasil ujian diumumkan. Dia hanya menempati peringkat ketiga. Yang menempati peringkat kedua adalah Sumuk. Dan saat melihat nama di peringkat pertama, dia kaget hingga kakinya terbuka lebar. Lambang Beast Soul pria ini adalah Skullcrawler King S-level. Dia dipuji sebagai pria dengan bakat terbaik di kota Zenhai. Namun dia dikalahkan oleh aku, seorang Beast Soul E-level yang dianggap sampah. Pengalahanku dengan cara menindas. Dan pria ini adalah Shen Kuinan yang membunuh pemilik asli. Jadi ternyata, Shen Kuinan setelah ujian Beast Soul selesai, merasa bahwa dia telah pasti menang. Ingin membuat Lin Yuan malu di depan orang banyak. Tapi, hasil ujian diumumkan. Dia hanya menempati peringkat ketiga, Sumuk peringkat kedua. Dan saat dia melihat nama di peringkat pertama, kakinya terbuka lebar karena orang itu adalah Lin Yuan.
Dia tidak ingin menerima realitas seperti ini. Dia bahkan tidak mau menepati taruhan. Maka dia mencoba memfitnah Lin Yuan melakukan kecurangan. Bagaimana mungkin Beast Soul level bisa melewati semua tes? Orang-orang yang menonton mulai meragukan hal ini. Saat itu, Zhao Sanhe muncul dengan aura mengintimidasi. Dia sendiri membuktikan bahwa dia mengawasi seluruh proses tes Lin Yuan. Tanpa ada kejanggalan, namun Shen Qinan sengaja memprovokasi orang-orang yang menonton. Dia menyatakan bahwa bakat Lin Yuan hanya E-level. Tidak mungkin melewati 10 babak tes. Orang-orang yang menonton juga mulai meragukan. Shen Qinan memanfaatkan kesempatan untuk menantang Lin Yuan berduel. Jika dia tidak bisa menang, dia akan menuduh Lin Yuan melakukan kecurangan. Lin Yuan dengan tegas menerima tantangan, tidak membiarkan Shen Qinan berbuat apa-apa. Akhirnya dendam lama dan baru dipenuhi. Tanpa mematahkan tulang Shen Qinan, dia tidak akan merasakan takut. Orang-orang datang ke arena pertempuran Beast Soul. Pertarungan segera dimulai. Aturannya sangat sederhana. Bisa bertarung sekuat tenaga, tapi tidak boleh menyebabkan kematian. Shen Qinan memulai dengan mengaktifkan fusi Beast Soul. Skullcrawler King, monster raksasa setinggi 5 meter. Dengan satu cakar, dia menyerang Lin Yuan. Namun Lin Yuan mundur dan menghindar. Sumuk yang melihat ini mulai berkeringat, karena Beast Soul-nya hanya E-level. Sementara, setelah menghindari serangan, Lin Yuan mengaktifkan fusi Beast Soul. Di depan Black Lizard raksasa, Skull King terlihat kecil seperti reptil. Orang-orang yang menonton semua kebingungan. Bagaimana mungkin ini Beast Soul E-level? Saat itu, Lin Yuan mengangkat tangan. Siapa yang menetapkan bahwa Beast Soul E-level pasti lebih lemah dari S-level? Dengan satu cakar, menggulung debu tebal, Shen Qinan hampir saja gagal menghindar. Saat itu, dia baru sadar bahwa Lin Yuan telah mencapai Beast Soul level general. Bagaimana mungkin? Dalam beberapa hari saja bisa mencapai ini? Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Dengan satu ekor, dia mengibas. Namun Lin Yuan dengan mudah menangkapnya. Dengan satu lemparan bahu, dia menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Mengambilnya dan menghantamnya tanpa ampun. Kekuatan sepenuhnya mendominasi satu pihak. Bahkan sumuk terkesima oleh kekuatan Lin Yuan. Setelah menghantamnya, Lin Yuan memotong ekor Shen Qinan. Shen Qinan yang tidak puas, Wolf Fox membuka. Bagaimana mungkin S-level kalah dari E-level yang dianggap sampah? Kemudian dia menelan satu Blood Rage Pill. Kekuatan tiba-tiba melonjak. Namun selanjutnya, dia akan tidak bisa turun selama sebulan karena efek samping. Melihat pemandangan ini, Zhao Sanhe berniat untuk menghentikan. Namun, Lin Yuan tidak berniat menghentikan pertempuran. Bahkan, dia tetap mengabaikan Shen Qinan. Dia membuka mulut dan mengumpulkan energi, lalu menyemburkan cahaya putih panas. Shen Qinan ditendang sampai muntah darah dan jatuh ke tanah. Ditambah dengan memakan Blood Rage Pill. Sekarang dia harus berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan. Dengan begitu, takutnya tidak ada sekolah yang mau menerima dia lagi. Mengatur semuanya dengan baik, Zhao Sanhe datang ke hadapan Lin Yuan. Mewakili Modu Beast University, dia mengundang Lin Yuan. Modu Beast University adalah institusi yang setara dengan Yanjing Beast University. Dan kedua perguruan tinggi tersebut adalah institusi terdepan di antara semua perguruan tinggi. Mendengar ini, Lin Yuan segera mengulurkan tangan untuk meminta keuntungan. Zhao Sanhe terdiam, namun, dia tetap berjanji memberikan dana masuk sebesar 500.000. 20 kristal Beast Soul tingkat tinggi, 5 Blood Spirit Pills. Ditambah 1 senjata Beast God tingkat Beast General. Zhao Sanhe, kau benar-benar tidak malu. Suara keras dan kasar terdengar. Seorang pria berotot dengan ekor kuda panjang datang dengan marah. Aku adalah sampah yang hanya memiliki Beast Soul level. Namun, aku mendapatkan juara tertinggi ujian masuk universitas di seluruh kota. Guru dari berbagai perguruan tinggi terkemuka bersaing untuk merekrut aku. Tidak hanya menawarkan beasiswa besar bagiku. Mereka bahkan bersaing keras untuk aku. Saat Zhao Sanhe mengulurkan tangan kepadaku, seorang pria berotot dengan ekor kuda panjang berjalan mendekat ke kami. Ternyata dia adalah Cheng Yuhu dari Yanjing Beast University. Dia langsung memarahi Zhao Sanhe dengan kasar. Dia juga menyarankan aku agar tidak terbuai oleh Zhao Sanhe. Asalkan bergabung dengan Yanjing Beast University, mereka bersedia memberikan dana beasiswa sebesar 500.000, 40 kristal Beast Soul tingkat tinggi, serta 10 Blood Spirit Pills. Orang-orang yang menonton mulai melemparkan pandangan penuh iri, cemburu, dan benci. Mendengar hal ini, Zhao Sanhe marah dan berteriak, berani menggali lubangku secara langsung. Cheng Yuhu juga tidak mundur. Kau menakut-nakuti siapa? Kedua orang mulai mengeluarkan aura yang kuat. Konfrontasi yang hebat terjadi. Tekanan. Saat itu, aura mengintimidasi lainnya datang. Kalian berdua, mari kita saling serang. Orang-orang datang menekan aura mereka berdua. Orang yang datang adalah Ding Lusan dari Sichuan Beast University. Dia menawarkan persyaratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Modu dan Yanjing. Perguruan tinggi lain juga berlomba-lomba memberikan tawaran kepada Lin Yuan. Namun semuanya ditolak olehnya satu persatu. Kecuali Yanjing Beast University dan Modu Beast University. Dia tidak akan mempertimbangkan perguruan tinggi lain. Sambil berjanji kepada Zhao Sanhe dan Cheng Yuhu, akan memberikan jawaban sebelum konferensi penerimaan mahasiswa. Keduanya setuju. Saat pergi, mereka tidak lupa saling berpamitan. Saat itu,
Sistem memberitahu bahwa dia mendapatkan Silver Chest X1. Setelah melihat ini selesai, Sumuk mendatangi Lin Yuan, menanyakan kepada Lin Yuan memilih perguruan tinggi mana, dan memberitahunya bahwa dia akan memilih mode Beast University, karena Yanjing Beast University memiliki orang-orang yang tidak ingin dia temui. Sore hari, Lin Yuan kembali ke kamar untuk memeriksa hasil tangkapan. 10.000 poin evolusi, dan sebuah senjata Beast God tingkat Beast General, Claw of Red Flame, serangan dengan tambahan kerusakan elemen api, nilainya puluhan ribu. Jika Beast Soul-nya tingkat Beast King, nilainya bahkan bisa mencapai puluhan juta. Setelah memeriksa hasil tangkapan, naga hitam kecil mulai memberikan informasi tentang dua perguruan tinggi kepada Lin Yuan. Yanjing Beast University melatih para kuat, Mode Beast University melatih para kuat tingkat atas. Karena mereka militeristik, semua sumber daya didasarkan pada peringkat daftar. Yanjing Beast University adalah tempat berkembangnya para kuat. Sedangkan Mode Beast University adalah arena pertempuran yang kejam. Arena pertempuran, kalau begitu, Mode Beast University sangat bagus. Aku akan berdiri di atas jutaan orang. Beberapa hari kemudian, di kantor Zhao Sanhe, Cheng Yuhu menendang pintu kantor dengan keras. Sebelum Zhao Sanhe sempat pamer, dia langsung menanyakan apakah Sumuk juga mendaftar ke perguruan tinggi mereka. Mengingatkan Zhao Sanhe untuk merawatnya di sekolah. Asal-usulnya sangat tidak sederhana. 3 hari kemudian, Lin Yuan yang menerima bantuan dari perguruan tinggi datang kembali ke Beast Soul Hall. Dia bertemu lagi dengan si gemuk yang familiar. Kali ini, Lin Yuan ingin membeli 500.000 kristal Beast Soul rendah. Si gemuk terkejut, mengira dia akan dibawa kembali untuk dipakan babi. Karena tidak bisa memberitahu sopir lokasi gudang rahasia, Lin Yuan terlebih dahulu membawa kristal tersebut kembali ke rumah. Dengan bantuan sistem, dia bisa menyerap kristal dalam bentuk manusia. Maka Lin Yuan mulai menyerap kristal rendah tanpa henti. Tidak tahu sudah berapa lama, naga hitam kecil memberitahuku bahwa aku telah memperoleh sifat tubuh tahan radiasi nuklir. Dapat menahan radiasi nuklir dalam konsentrasi apapun. Dengan begitu, Lin Yuan akan menguasai area terlarang yang tercemar. 2 bulan kemudian, di ruang rapat Mode Beast University, Kepala Sekolah Wang Ting mengumumkan situasi penerimaan mahasiswa tahun ini. Suka dengan cerita ini? Klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.